Kita beralih ke informasi lain, saudara. Seorang sopir mobil online yang mengacungkan senjata api saat demo ojol di Pemda Purwakarta ditangkap. Polisi menyita senjata jenis airsoft gun dari tangan pelaku. Unjuk rasa pengemudi ojek online di Purwakarta mendadak ricuh setelah seorang sopir online mengacungkan senjata api dari dalam mobilnya ke arah pengunjuk rasa. Pengunjuk rasa dan polisi di lokasi berupaya menangkap pelaku, namun pelaku berusaha kabur hingga pelaku ditangkap di depan rumahnya. Pelaku telah dibawa ke Polres Purwakarta. Polisi juga menyita satu jenis airsoft gun dari tangan pelaku. Satu orderan, terus ceritanya dia mau dimatikan, tapi yang orderan kedua tetap dinyalakan. Dapatlah kena lagi. Begitu dipegat di pertigaan, kacungkeun senpi tadi. Oh, ini udah nodong bawa senjata api. Ya, dikejar sampai sini sama reskrim. Terus dia kabur ke sini, kemana dia mau kemana katanya? Ke rumah, Pak. Oh, rumahnya di sini. Unjuk rasa ojek daring digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Di Karawang, Jawa Barat, unjuk rasa dilakukan ratusan ojek dan taksi daring di kantor Bupati Karawang. Selain membawa poster tuntutan, demo ini diwarnai aksi bakar keranda. Massa menuntut pihak aplikator menurunkan tarif diskon dari 30% menjadi 10%. Sama sebenarnya seperti teman-teman nasional, memang ada kelebihan atau ada beberapa poin tambahan dari kita. Ya. Poin pertama adalah revisi potongan dari 20 sampai 30% menjadi 10%. Ya. Yang kedua, revisi aturan KP 667 dan juga KP 1001. Ya. Dan yang paling terakhir adalah, perhitungan revisi untuk algoritma perhitungan tarif dikembalikan kepada daerah, kabupaten masing-masing. Di Surabaya, Jawa Timur, ribuan pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal menggelar long march dari Bundaran Waru hingga Gedung Gerahadi. Selain menuntut aplikator menurunkan potongan tarif, massa juga meminta pemerintah membuat undang-undang transportasi online agar mendapatkan perlindungan hukum. Semestinya potongan untuk transportasi online itu 20%, tapi kadar realitanya yang terjadi di lapangan itu 35 sampai 40%, sehingga ini membuat teman-teman driver online merasa keberatan dan merasa dicurangi terhadap yang dilakukan oleh pihak aplikator kepada teman-teman driver online. Dapat membuat undang-undang transportasi online agar supaya kami driver online atau teman-teman ojol ini ada perlindungan hukum. Selatan Bapak Haji Eman Deru beserta Wakil Kota Madia Palembang. Sementara, aksi demo ojol juga diikuti ribuan ojek daring di Kota Palembang. Mereka menggelar aksi damai di gedung DPRD Sumatera Selatan. Massa menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan dan sepakat mematikan aplikasi selama 24 jam. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan lainnya, Saudara, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo Selasa siang mendatangi Barreskrim Polri sebagai terlapor kasus dugaan penggunaan ijazah palsu yang diadukan tim pembela ulama dan aktivis. Jokowi diperiksa penyidik kurang lebih 1 jam dengan 22 pertanyaan seputar ijazah, skripsi, dan kegiatan saat menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Selain memenuhi undangan Barreskrim Polri untuk memberi keterangan, Jokowi juga mengambil ijazah asli yang diberikan pekan lalu melalui adik ipar Jokowi sebagai bagian dari uji laboratorium forensik pemeriksaan ijazah Jokowi. Saat ditanya wartawan apakah boleh memperlihatkan ijazah yang dipegang kepada awak media, Jokowi menyatakan ijazah akan diperlihatkan saat diminta hakim di pengadilan. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Jadi tunjukkan mungkin Pak ijazahnya. Apanya? Ijazah nanti akan kami buka pada saat
diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Sementara itu, Barreskrim rencana melakukan gelar perkara terkait kasus tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada pekan ini. Karopenmas Humas Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko bilang, penyidik masih melakukan penyelidikan dan menunggu hasil uji laboratorium forensik. Hasil dari proses penyelidikan akan disampaikan secara transparan, termasuk hasil dari uji laboratorium terhadap ijazah Jokowi. Saudara, peristiwa longsor terjadi usai hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Trenggalek. 10 rumah tertimpa longsor, 6 orang dinyatakan hilang.